Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai kejaksaan, yaitu pengertian kejaksaan, dasar hukum pembentukan kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan, fungsi kejaksaan, syarat-syarat dan prosedur rutin mengenai kejaksaan, dan sifat khas dari lembaga kejaksaan itu sendiri. Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang lembaga kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Perlu teman-teman ketahui, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah teman-teman, setelah tahu tentang pengertian kejaksaan, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dasar hukum pembentukan kejaksaan. Yang pertama, ada dasar hukum pembentukan kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, karena sudah dianggap ketinggalan zaman. Kejaksaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga peran dan kedudukan kejaksaan pun harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, serta peran dan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan harus memiliki pijakan yang kuat dan mantap. Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Teman-teman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 26 Juli 2004 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini diundangkan Sekretaris Negara Bambang Kosowo pada tanggal 26 Juli juga tahun 2004 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 agar setiap orang mengetahuinya. Nah, dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah yang pertama, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas dan juga kewenangan dari kejaksaan. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan.
Selain itu juga melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi pelaksanaan kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh kejaksaan tersebut diselenggarakan oleh 3 komponen, yang meliputi pertama, Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan, dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin. Tugas dan kewenangan dari Kejaksaan Agung adalah melakukan pra-penuntutan. Secara sederhana, pra-penuntutan ini berarti wewenang jaksa penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Nah, penyidik itu merupakan orang yang melakukan proses penyelidikan, yang dimana proses ini merupakan tindakan awal yang dilaksanakan oleh polisi atau kepolisian untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi, serta mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu kasus atau tindak pidana tertentu. Nah, kemudian selain itu, Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, yang dimana putusan lepas bersyarat ini merupakan bebasnya narapidana atau terdakwa setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Jadi pada saat menjalankan putusan lepas bersyarat ini, narapidana tidak boleh melakukan tindakan pidana lagi dalam masa percobaan. Sehingga jika dia melanggar, maka akan dianggap gugur dan narapidana akan kembali dipenjarakan. Kemudian juga memiliki kewenangan dan tugas dalam tindakan hukum lainnya dan perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi Jaksa Agung ini diberhentikan dan diangkat oleh Presiden. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah Kejaksaan Tinggi, yang dimana Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi ini dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Jadi Kejaksaan Tinggi menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang penyidikan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dalam hal menemukan barang bukti dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Jadi Kejaksaan Tinggi dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul dari Jaksa Agung. Yang ketiga itu Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Tugas dan kewenangan dari Kejaksaan Negeri antara lain menempatkan seorang terdakwa atau tersangka di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat yang layak berdasarkan penetapan hakim, karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini yaitu bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana yang sakit atau mengalami gangguan jiwa dan butuh perawatan khusus, itu boleh ditempatkan di rumah sakit atau tempat yang semestinya berdasarkan kondisi dan situasi dari terdakwa tersebut. Sehingga ini akan menghindari adanya gangguan yang disebabkan oleh terdakwa tersebut. Serta tugas dan kewenangan lainnya itu meliputi pelaksanaan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Preventif di sini diartikan sebagai pencegahan terjadinya kasus atau tindakan kejahatan yang dilakukan seperti halnya memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan dan pengontrolan, menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang, karena jika moralnya sudah teguh maka seorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan, kemudian sistem peradilannya objektif dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika kita tinjau dari secara represifnya, maka Kejaksaan Negeri melakukan tindakan yang dilakukan sesudah tindakan kejahatan atau pidana tersebut telah dilakukan. Jadi dalam hal ini, untuk menindaklanjuti atau memberikan efek jerah terhadap pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Tindakan ini bisa dilakukan antara lain dengan cara menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, yang dimana sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Kemudian lebih ditekankan pada usaha agar penjahat itu dapat berubah menjadi orang biasa atau dalam hal ini bertobat. Jadi mungkin selama menjalankan hukuman itu dia bisa dicarikan pekerjaan atau diberikan konsultasi psikologis. Jadi dia diberikan kursus keterampilan agar para terdakwa atau narapidana ini kelak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan tidak lagi melakukan kejahatan seperti itu.
Kemudian, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, dijelaskan mengenai tugas dan kewenangan kejaksaan yang dibagi menjadi 3, yaitu dalam bidang pidana, perdata, dan tata usaha serta ketertiban dan ketentraman umum. Berikut adalah tugas dan kewenangan dari kejaksaan. Yang pertama, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai: yang pertama, melakukan penuntutan; yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat; yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum; yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan; yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah teman-teman, jadi dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, kejaksaan memiliki logo yang terdapat makna masing-masing, yang dimana ini merupakan logo ataupun simbol dari kejaksaan tersebut. Yang pertama yaitu bintang bersudut 3. Yang jadi bintang di sini dilambangkan sebagai salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah 3 buah itu merupakan pantulan dari Trapsila Adiaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adiaksa yang harus ditaati dan juga diamalkan. Kemudian yang kedua itu pedang. Nah, pedang di sini melambangkan kebenaran, yang artinya senjata untuk membasmi kemungkaran dan juga kebatilan yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu timbangan. Timbangan adalah lambang keadilan. Keadilan yang diperoleh di sini melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa, yang artinya dalam melaksanakan tugas kewenangannya, kejaksaan dituntut untuk bersikap adil. Kemudian padi dan kapas, di sini melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Dan jika teman-teman lihat, di lambang ini juga ada tata warna. Jadi makna tata warna ini juga memiliki maknanya tersendiri, yang dimana warna kuning itu diartikan luhur, yang dimana keluhuran makna yang terkandung itu di dalam gambar atau lukisan. Luhuran ini dijadikan sebagai cita-cita. Kemudian yang kedua itu warna hijau, yang dimana warna hijau ini diberi arti tekun, yang berarti ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau pengeraihan cita-cita. Jadi selain itu, kejaksaan juga memiliki doktrin atau moto dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang disebut dengan Trikrama Adiaksa. Ini merupakan Trapsila Adiaksa yang menjadi landasan jiwa dari akhir cita-cita setiap warga Adiaksa dan mempunyai arti serta makna. Yang pertama, Satya. Satya itu berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Yang kedua ada Adi, yang berarti kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia. Serta yang ketiga adalah Wicaksana, yang berarti dalam tutur kata dan tingkah laku, itu dikaitkan dengan kebijaksanaan, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan juga kewenangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kejaksaan. Yang pertama adalah perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan justisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. Yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra-penuntutan.
pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara, dan ketertiban umum. Tindak pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar kirab undang-undang hukum pidana. Yang ketiga adalah pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya. Yang keempat adalah pembinaan kerjasama, pelaksanaan, koordinasi, dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Yang kelima adalah pemberian sarana, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum. Yang keenam adalah pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Yang terakhir adalah pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan. Baik, selanjutnya mengenai syarat-syarat atau prosedur rutin kejaksaan. Untuk menjadi seorang jaksa dalam suatu kejaksaan, harus memenuhi syarat ataupun prosedur rutin. Menurut pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan, syarat-syarat atau prosedur rutin untuk menjadi seorang jaksa yaitu: pertama, warga negara Indonesia; kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; keempat, berijazah paling rendah sarjana hukum; kelima, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun; keenam, sehat jasmani dan rohani; ketujuh, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan yang kedelapan, pegawai negeri sipil. Adapun syarat menjadi jaksa adalah salah satunya berijazah paling rendah sarjana hukum. Ini artinya, seseorang yang bergelar Magister Ilmu Hukum atau S2 Ilmu Hukum tentu saja bisa mencalonkan diri sebagai jaksa, asalkan ia telah menempuh strata 1 atau S1 di bidang hukum. Mengingat S2 hukum bisa saja pada saat S1 yang diambil sebelumnya bukan dari bidang hukum. Namun, walaupun ia bergelar S2 di bidang ilmu hukum, ia wajib memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagai jaksa, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut. Syarat lainnya untuk menjadi seorang jaksa yaitu harus mengikuti rekrutmen calon jaksa, yakni serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan pengisian formasi, pengumuman pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengiriman peserta hasil seleksi calon jaksa ke lembaga pendidikan dan pelatihan. Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa adalah Pasal 19 Perjaper strip 064-JA-07-2007, yaitu pertama, pegawai kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, kedua, sarjana hukum, ketiga, berpangkat serendah-rendahnya Yuwanawira atau golongan 3A, keempat, usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat dilantik menjadi jaksa. Kelima, berkelakuan tidak tercela. Keenam, sehat fisik dan mental, di mana dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap
yaitu general check-up pada rumah sakit yang dirujuk, mempunyai postur badan yang ideal, dan keterangan bebas narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium. Ketujuh, memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara objektif oleh atasan minimal eselon 3. Yang kedelapan, telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan. Dan yang kesembilan, lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia. Sifat khas lembaga kejaksaan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat pasal-pasal yang berisikan mengenai sifat dari kejaksaan, yakni sebagai berikut. Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa adanya jabatan wakil jaksa agung sangat membantu jaksa agung, khususnya di dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut, maka jabatan wakil jaksa agung merupakan jabatan karir dalam lingkungan kejaksaan. Pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa pada dasarnya, jabatan jaksa agung muda adalah karir. Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang jaksa agung muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan, serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan atau edukatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan turut menyelenggarakan adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama dalam turut menyelenggarakan tersebut. Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. Baik, sekiranya itulah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.